Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata agama ini nilainya mahal. Banyak orang rela mati demi agama. Beberapa perkawinan bisa batal gara-gara perbedaan agama. Ini menunjukkan agama adalah harta yang luar biasa nilainya. Saudara-saudara, harta ini bukan hanya sembahyang. Umat Buddha menganggap bahwa agama Buddha adalah hartanya. Ayo nih pindah patung, tidak mau. Pecah patung, jangan. Wah, bisa dibelain sambil keras-kerasan. Tapi agama Buddha bukan hanya sembahyang. Kalau kita beragama Buddha, kita hanya puas sembahyang, kita sesungguhnya baru setengah Buddhis. Belum Buddhis yang sejati. Apa itu misalnya? Anda tahu buku Parita, buka halaman sekian, isinya mesti ini. Buka halaman itu, isinya mesti itu. Tahu. Tapi kalau kelakuannya tidak berubah, itu belum Buddhis. Itu baru KTP-nya Buddhis. Dan celakanya, kalau meninggal KTP itu tidak ikut dibakarkan, dibuatkan paspor baru untuk bertemu Kiam Lo Ong. Kan paspornya baru, pesawat, Mercy, kertas, baru. Jadi KTP Anda yang tulisan Buddhis itu tidak terbawa. Kalau demikian saudara, agama Buddha adalah agama perubahan perilaku. Anda yang sudah hafal Parita, Anda yang sembayangnya sampai bisa menghidupi pabrik dupa dengan pegawai yang ribuan orang, itu masih kurang. Anda harus berubah perilaku. Anda jangan bangga dengan perilaku buruk yang telah kita miliki sejak lama. Jangan pernah terpikir di dalam pikiran Anda sehari-hari, aku ini memang pemarah, aku ini memang pendendam. Sudah tahu kan kamu, memang aku dari kecil begini. Loh kan kamu kenal agama Buddha, iya tapi aku ya memang pendendam ya pendendam, dari kecil begini. Berarti kita tidak berubah, cuman ngabisin duit bakar dupa, lilin, beli buah. Tapi kita tidak ada perubahan. Ini belum lengkap sebagai umat Buddha. Umat Buddha harus berubah. Perubahan yang sedikit demi sedikit saja. Misalnya, dengan Dharma, karena kita memiliki keyakinan di dalam ajaran Sang Buddha, dikenal dengan kerelaan. Ajaran Sang Buddha yang pertama adalah kerelaan. Kerelaan itu menjadi dasar kehidupan. Rela bersifat materi itu adalah awal, tapi sesungguhnya itu bukan tujuan. Kerelaan materi hanya latihan. Di dunia ini tanpa kerelaan tidak ada kehidupan. Seorang ibu tidak rela kandungannya dipakai oleh bayi. Aku nggak mau hamil, nanti perutku kan jadi isinya ada bayinya. Nggak rela aku, nggak rela sakit, nggak rela menderita. Tidak ada kelahiran di dunia ini. Ketika seorang ibu merelakan, ya sudahlah, aku boleh mengandung, tapi aku nggak rela loh merawat anak.
juga tidak ada kehidupan. Tapi ketika seorang ibu rela kandungannya, badannya dipakai untuk berproses bayi sehingga siap dilahirkan. Ketika seorang ibu kemudian rela merawat, ketika seorang ayah juga rela membantu keluarga, maka kehidupan ini bertahan. Kerelaan adalah dasar kehidupan, dan kerelaan menjadi dasar di dalam keyakinan ajaran Sang Buddha. Kalau kita mau praktekkan, dipraktekkan tidak mulai dengan merelakan kandungan duluan. Karena tadi saya waktu kesini datang banyak anak-anak sekolah, masih SMP ya, ada yang satu base tadi, satu SMP. Kalau nanti saya hanya cerita kerelaan hanya karena kandungan saja, wah nanti anak SMP merelakan semua, berbahaya. Bukan itu tujuan saya. Nanti beberapa bulan kemudian saya hadir, loh kok banyak anak kecil di sini? Ini kan kerelaan Bante, kerelaan. Rusak. Tapi kerelaan bisa dilatih dari yang lain. Misalnya kita function, melepas makhluk. Belilah makhluk yang memang sudah siap dipotong. Mungkin ada di pasar ikan lele? Jarang ke pasar, Bante. Jarang ke pasar, berarti kan pernah. Pasar ikannya nggak pernah, Bante. Oh pasar nggak pernah, oke. Pasar Pasar ikan nggak pernah, karena jawaban jarang berarti pernah. Kalau tidak pernah, ya saya nggak usah tanya lagi. Misalnya ikan lele, itu kan dibeli untuk dipotong, atau ikan apa di sini ya? Arwana apa dipotong nggak ya? Motong juga arwana ya di sini. Cinlungi itu loh. Hah? Oh kakap, tapi masa kakap dijualnya masih hidup? Nggak tahu juga sih, Bante. Nggak tahu. Ya kan Anda bukan penjual. Pantas kalau nggak tahu, karena Anda kan moderator, bukan penjual ikan. Nah, saudara, ada beberapa ikan yang kalau dibeli untuk dibunuh. Cobalah sekarang Anda mengurangi fungsi jari Anda yang giamloong itu. Beli yang ini. Ya, set potong. Ini kan giamloong jarinya. Gara-gara Anda tunjuk, ikan berangkat ke alam lain. Loh Bante, sebelum saya tunjuk itu saya doain dulu Bante. Ini kan karma baik Bante. Bener, kalau ikan ini dipotong langsung lahir di surga, wah karma baik. Celakanya ikannya dipotong karena lihat muka Anda stres, lahir di alam menderita. Mana karma baiknya? Loh kan sudah saya doain, nah doain urusan lain, tapi kan dia lahirnya di alam menderita. Enak-enak jadi ikan dipotong lagi. Nah saudara-saudara, coba sekarang beli, kemudian kita membebaskan dia. Jadi mengalih fungsikan jari dari giamloong menjadi juru selamat. Ikan yang mestinya dibeli orang lain untuk dipotong, ya yang ini. Kemudian diambil, terus kita pergi ke tempat yang memungkinkan, lalu kita lepaskan. Mulai dari situ. Nah setelah kita lepaskan, ikannya kan happy, senang dia. Nah kita mengalih fungsikan giamloong di jari kita menjadi juru selamat. Ini adalah praktek dharma. Tetapi Anda yang sudah sering function, jangan hanya berhenti sampai function saja. Itu hanya awal. Kalau Anda bisa function ikan yang Anda tidak kenal, kenapa kadang Anda tidak bisa function pasangan hidup yang Anda kenal? Apa maksudnya? Apakah pasangan hidup ya dilepas kemana-mana? Bukan. Maksudnya adalah
Kenapa kadang kita tidak bisa memaafkan pada pasangan hidup kita yang kita kenal?